tidak? Kuliah tidak? Kuliah dong. Halo Sobat Konselor, Konselor Indonesia, sahabat semua siswa. Nah, Sobat Konselor, untuk Sobat Konselor yang masih bingung mau melanjutkan studi atau mau bekerja, nah, inilah jawabannya. 7 alasan penting mengapa penting untuk melanjutkan studi lanjut di perguruan tinggi. 7 alasan penting ini tentunya berdasarkan sumber yang terpercaya, baik dari buku atau sumber dari web yang terpercaya. 7 alasan penting mengapa harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Alasan yang pertama adalah meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri seseorang akan ditentukan oleh pendidikan. Meskipun beberapa orang ada yang berpendapat bahwa ketika melamar pekerjaan tidak perlu memiliki background pendidikan yang terlalu tinggi. Apakah benar? Mari kita bahas bersama. Ketika ada satu orang pengusaha sedang membutuhkan karyawan tentang desain. Nah, ada 2 orang nih yang melamar pekerjaan. Dua-duanya sama-sama mampu dalam dunia desain. Yang satu memiliki background dalam pendidikan perguruan tinggi, yang satu background dari sekolah menengah atas. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, betul sekali, pengusaha tersebut tentunya akan memilih seseorang yang pandai mendesain dengan background latar pendidikan perguruan tinggi tentunya. Nah, itulah yang terjadi di lapangan, sahabat konselor. Pengusaha akan jauh lebih memilih seseorang yang memiliki background pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada yang tidak. Alasan yang kedua adalah mudah mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang melanjutkan studi akan mendapatkan pekerjaan lebih baik daripada yang tidak. Ada banyak pekerjaan profesional yang memberikan persyaratan kualifikasi minimal pendidikan. Nah, seperti contoh, ketika sahabat konselor ingin menjadi guru, apakah boleh dengan ijazah SMA saja? Tentunya belum boleh kan? Dan berikutnya, meskipun ada beberapa yang mendapatkan pekerjaan tanpa kuliah, namun kenyataannya sahabat konselor perbandingannya sangat kecil. Nah, ketika sahabat konselor ingin mendapatkan pekerjaan yang profesional, tentunya pendidikan di perguruan tinggi akan sangat penting. Alasan yang ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk sahabat konselor yang ingin menjadi seorang pengusaha, tentunya penting untuk melanjutkan studi lanjut. Nah, seseorang yang mempunyai bekal ilmu akan lebih mampu membuat lapangan pekerjaan. Bekal ilmunya akan membantu seseorang membuat strategi dan menunjang ide kreatif dan inovatif dalam menciptakan usaha baru. Nah, selain itu, tidak akan mudah tertipu menghadapi karyawan-karyawan yang akan bekerja dalam usahanya. Nah, sahabat konselor, tentunya sahabat konselor masih ingat kan ketika masyarakat Indonesia dahulu masih kurang dalam dunia pendidikan, mudah dijajahkan karena belum ada pendidikan yang menunjang. Nah, itulah alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah gaya hidup yang lebih baik. Ketika lingkungan sekitar mendukung ke arah yang lebih baik, maka gaya hidup seseorang juga akan lebih baik. Lingkungan perkuliahan tentunya akan lebih baik daripada berdiam diri di lingkungan yang menetap. Ketika sahabat konselor kuliah tentunya akan bertemu dengan banyak orang. Nah, disinilah akan belajar dengan sudut pandang orang yang berbeda-beda, dan inilah yang akan membuat gaya hidup sahabat konselor jauh lebih baik. Alasan yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah salah satu hal yang penting dalam era ini. Nah, perkuliahan akan terus melatih seseorang untuk percaya diri melalui kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan. Contohnya adalah kegiatan presentasi di dalam kelas. Nah, ketika di perguruan tinggi, sahabat konselor akan jauh lebih sering melakukan presentasi daripada dosen yang menjelaskan. Inilah kepercayaan diri akan dibentuk. Selain melalui kegiatan presentasi, nanti ada kegiatan praktik lapangan yang akan melatih sahabat konselor
untuk lebih percaya diri. Selain itu, melalui kegiatan-kegiatan organisasi di perkuliahan, ini tentunya akan banyak program kerja ataupun rapat yang akan membantu sahabat konselor percaya diri tampil di depan umum. Nah, disinilah kepercayaan diri akan terus-menerus meningkat. Alasan yang keenam adalah meningkatkan kedisiplinan. Individu yang menjalankan perkuliahan tentu akan diajarkan untuk lebih disiplin melalui kegiatan yang dijalani. Kegiatan seperti harus bangun pagi, pergi ke perkuliahan tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk dengan sesuai deadline-nya. Kemudian, sahabat konselor juga tidak akan diingatkan oleh dosen-dosen. Mungkin dalam sekolah dulu, guru-guru akan mengingatkan sahabat konselor, tugasnya harus dikerjakan ya, tugasnya minimal ini, harus disampaikan. Sedangkan dosen tidak. Adapun dosen yang akan mengingatkan mengenai tugas-tugas, itu pun akan sangat jarang terjadi. Nah, disinilah kedisiplinan akan terbentuk karena kedisiplinannya berada pada dalam diri sendiri. Nah, ketika sahabat konselor mengetahui bahwa sahabat konselor harus datang tepat waktu, disinilah kedisiplinan akan terbentuk. Tidak ada orang-orang yang akan mengingatkan kalian karena kalian sedang mandiri belajar di perguruan tinggi. Alasan yang terakhir, alasan yang ketujuh adalah memperluas jaringan sosial. Perkuliahan akan membuat koneksi lebih luas. Beragam latar belakang mahasiswa akan membawa pengetahuan yang lebih luas. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana individu bergaul, cara berbicara, cara berpikir, dan menghadapi masalah. Selain itu, ketika akan mencari pekerjaan ataupun membangun usaha, koneksi ini akan sangat membantu seseorang untuk menjangkau hal yang lebih luas. Nah, sahabat konselor, bisa kita lihat nih, ketika sahabat konselor ini membuka usaha, tentunya semakin luas, maka usahanya akan semakin berkembang dengan besar. Nah, melalui kegiatan perkuliahan, ada banyak orang yang akan sahabat konselor temuin, baik di dalam perkuliahan maupun di dalam universitasnya itu sendiri. Nah, itulah 7 alasan penting mengapa harus melanjutkan studi di perguruan tinggi. Jadi gimana? Sudah semakin yakin bukan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Nah, sahabat konselor, satu kalimat penutup yang akan jauh lebih menguatkan sahabat konselor. Ada satu ahli yang menyatakan, yaitu Master Deddy Corbuzier, menyampaikan bahwa perkuliahan tidak langsung menentukan masa depan kalian, tapi melalui perkuliahan maka akan jauh lebih membuka wawasan tentang masa depan. Terima kasih banyak, semoga konten ini bermanfaat dan semakin meningkatkan rasa semangat sahabat konselor untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Konselor Indonesia, sahabat semua siswa.